Kalau sampean jadi wali itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa, karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta bisa gawe unta, ayam bisa gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul ya. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi kalau sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatus Sholeh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi gitu. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan terus diundang Jabir, masakannya sedikit, ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sare, masyhur sare. Terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tidak terus ayam ini bisa lahirkan telur berarti mungkin, kalau batu enggak melahirkan telur tidak mungkin, terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari, padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para nabi itu nggak kepikiran. Misalnya Nabi Ibrahim itu nggak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan enggak juga. Dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Dawud itu, Ashabi Dawud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja, ya santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul, ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yus, dibaca sih nyilap pedang kan musuh kan yur, gak bisa bayang. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa, ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena bikudratillah. Begitu juga di perang Khandaq sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok.
coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan, terus diambilkan lagi, ambilkan lagi satu, diambilkan, terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya dua ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada, karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Lah masyhur kan Nabi khutbah padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah cek suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini enggak musim hujan. Nah, kiai kan perhitungan, gelem istisqa sak usih didelok wis musim dadi istisqa. Kalau di konco kiai ahli falak, ini kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung cek suwi kesudan iki. Engko ora ketara ramandine, dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rontok politik ngoten yo. Tangan-tangan yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iya. Tapi kalau Nabi itu enggak. Nabi itu ma kunta tadrimal kitab walal iman. Pertama dibunyikan Pak, itu kan saya berdoa, ya Allah berikan izin kayak mego mendung datangkan hujan. Terus saya mbakar temennya, orang-orang kan itu kan apa narik energi orang-orang banyak itu Pak. Nah, akhirnya dia itu bilang wah kayak wes dukune wes Japani. Nah ini aku mandi Pak, terus saya terus perpet tuh dan itu kan sinergi Pak Dio. Nah terus ini karena jin itu katanya takut sama, kalau saya karena izin Allah itu udah mengizinkan dan bismillahirrahmanirrahim takut. Nah itu, jadi saya berdasarkan kata izin Allah dan membaca basmalah. Terus saya itu memahaminya gini loh. Saiki misalnya aku bengok, wah, nyuruh ono wong nangis, kuwi ora mergo aku bengok. Allah ndelok bengokku iki mengharukan mergo aku mikir bocah kae, jur Allah mengabulkan bocah kae jur digawe nangis. Ning ora mergo bengok aku. Gemalan tak tutuk misalnya jur ono campur karo zat-zat jin, terus campur meneh karo kimia apa jenenge menyan. Ya, itu men Gusti Allah ndelok walah mesake kedo pengen udan. Nganti menyan-menyan diobong. Alah yo tak duke udane kan ngono. Saya memahaminya gitu toh. Orang jur mergo ono menyan jur udan mudun ora. Lah iya. Gitu. Nabi Musa membelah segoro, jret. Apakah karena Nabi Musa ngene jur segoro terbelah? Ora. Nabi Musa ngene jur Gusti Allah dawuh, segoro nek kowe dijemok karo tongkate Musa nyigaro." Jadi sigarnya segoro karena Allah. Nabi Musa mengidrib biasa kal bakar njur ngene, ngono tok. Ya peristiwane menjak ngene ngono tok. Ngono tok ora njur segoro sigar mergo ngene ora. Ya ta ya, kok ora ngerti milah-milah ngono kuwi. Nek ora percaya, kapan-kapan Nabi Musa rene. Jak nang parang tritis cobi. Ranyikan. Sudahlah, semua perkenan Allah dan dosa tidaknya seseorang tergantung niatnya. Jadi mau syirik, mau kelenek, mau bid'ah, mau makruh, mau haram, terletak pada benar tidaknya hubungan kita dengan Allah di dalam anggapan-anggapan kita kan begitu. Bukan karena peristiwanya tidak ikut apa-apa. Semua ala amalu bin niat. Gitu Mas. Jadi dinikmati aja. Sok iso seorang. Tanya sama Kiai Kanjeng. Tahun baru tahun 2000 berapa di Taman Mini. Sama Roma Irama kita pentas untuk tahun baru Kiai Kanjeng dan Roma Irama. Dan kita kan bukan grup hebat kayak Roma Irama, apa jenis soneta grup. Maka Roma Irama diberikan panggung gede nganggo payung, terus dikai papan ning ngarepe Kiai Kanjeng ora nganggo payung. Iya, tahun 2003 atau 2000 berapa itu? Mau masuk 2000. Jadi ulang tahun baru besar-besaran di Taman Mini.
wes pentas mulai jam 10 ngono kae engko pas old and new jam 00 itu nanti saya yang ngomong gitu ya. Nah jam 11 munggah Roma Irama Kiai Kanjeng sik Roma Irama baru kita lagi. Pas Kiai Kanjeng pentas Roma Irama pentas tidak hujan. Kiai Kanjeng pentas tidak hujan. Dia menjelang jam 00 udan terus mas, udan terus. Aku kudu pidato hari ini ngono kae to. Saudara-saudara. Udan terus mas. Iki panggungnya Roma Irama Kiai Kanjeng ning arep ora ono payone. Udane iki miring mas. Set mlebu rene iki. Kiai Kanjeng ora kena kene klebus. Kiai Kanjeng garing sing sonetane klebus mergo udane miring. Wis arep dikelenek ya piye. Dan kemudian selesai pentas sekitar jam 1 saya didatangi pawang yang dibayar untuk acara itu, dan dia langsung datang ke tempat transit sujud ning ngarep nyuwun ngapunten Cak, kula mboten ngertos nek panjenengan ingkang igo apa. Jadi dia merasa bahwa aku ini pawang hebat. Udan terus kok malah sing payungan sing kena, sing ora payungan ora kena. Dianggep iki sekti banget ora. Kuwi Gusti Allah iki meng Jibril udane gawe miring ya. Meng ngono tok. Udane miring, makanya hujan itu ada batasnya toh. Dalam kene udan kono ora. Jadi ada batas pinggirnya. Nah, iki pas ning pinggir. Nah, sing pinggir iki mlebu rene, sing kene ora udan nganti kono ora udan. Gitu loh. Yo aja bangga ya pancen Gusti Allah ming kuwi mau. Kayak mesake kere-kere kae. Ada-ados kaya jo ora dikae payung walah kono bril mesake karo bril kono udane di enggokke sithik ngono. Ini rasa bangga, rasa menganggap kita hebat. Pokoknya bebaskan dirimu dari kebanggaan duniawi. Tidak ada yang hebat, tidak ada. Rumus kita sangat jelas, la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Jadi saya insya Allah tidak akan keder terhadap segala macam pujian atau hinaan siapapun kepadaku, karena aku itu sekedar menjalankan udan miring. Terus ngono kuwi tok. Ya Pak ya. Jadi sampean terus napa iki? Nek diarani ana jine, muga-muga dongake luwih kamera jine ngono ya. Ora masalah wong jin kok dibenci. Sing ora entuk nyang-nyangan, transaksi, kerjasama untuk kepentingan dunia. Nah, kalau kerjasama untuk beribadah kepada Allah tidak baik. Karena Nabi Sulaiman pasukan utamanya jin. Tenaga teknologinya Nabi Sulaiman jin kabeh. Risetnya jin. Gitu loh, saya gawe piring terbang Nabi Sulaiman pergi ke angkasa, ke galaksi jin. Gedene sak danau kayak piring terbang. Wah aku nganti gede tenan ngono aku. Lho kowe ora tau ndelok aku sok keliling-keliling ngono kuwi. Gitu. Ning rasa gumun, rasa gonek, rasa syirik, artinya tetep la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetap di situ kita berdiri. Selebihnya kita takjub kepada Allah. Enggak usah takjub kepada siapapun yang lain. Itu nih Pak G. Terus gini Pak G. Nek enten jini rada nakal kandha kula. Nggih. Utawa sebut jeneng kula. Nggih. Iku mengke Pak Ibnu iku bukti nggih Pak. Nggih, kula siapa? Tapi kan penyupport dana Pak Ibnu. Beri budaya. Iki rada kondang ning kono Pak. Dadi nek enten ngoten-ngoten mengke kandha tak utangi sak nembung piye. Ngono ya. Cukup. Ojo to, mesti sing kesurupan ki mesti ngono ojo to. Kuwi takoke Joko Kanto kuwi. Orang kesurupan ning omahe Joko Kanto ngono ki anggere ana wong Kiai Kanjeng sing was anak bocah nun meneh. Wes ya wis tak lunga ngono kae. Iki Joko Kanto ndi? Aku ning omahe Joko Kanto suwe banget kae. Aku ngongkon Nevi ngongkon sapa wis anak bocah nun meneh ya wis.
rumangsane aku ora tau nang padang bulan kok piye aku ya nang padang bulan. Orang ganggu aku main iseng ngono kae to. Demen ki aku iki jebul aku iki kondang di medsosnya jin. Sugih yo ben, melarat yo ben, ora masalah. Sing penting aku tetep madhep mantep. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.